Menurut saya ucapkan, kan tadi saya sempat bilang bahwa Tan Malaka itu disukai dan digilai oleh Gen Z hari ini karena dia tuh dianggap pemikir bebas, pejuang bebas, tidak terikat dengan struktur. Gitu. Padahal kan dia penganjur partai, penganjur vanguardism, penganjur partai pelopor. Tapi nggak sempat gede partainya, karena nggak sempat berde, nggak mungkin berkuasa. Pernah ditawarin jadi menteri penerangan, ya buat Tan Malaka ya nggak mau lah. Gitu. Ini justru yang harus diucapkan. Tan Malaka gemilang hari ini justru berdiri tegak di atas kegagalan-kegagalannya sebagai subjek politik. Kalau dia pernah berhasil sebagai subjek politik yang merebut kekuasaan, menguasai alat-alat produksi lah kira-kira, kalau pakai terminologi Marxis gitu. Ya. Kalau sempat berkuasa, tidak mungkin dia tidak punya cacat politik. Karena selalu bukan cacat, tapi selalu ada aja kekurangan dan kritik kalau kamu atau kita udah pegang kekuasaan gitu. Beda ideologi, cacat itu udah akan jadi dosa kan gitu. Tan Malaka nggak pernah berkuasa, sehingga dia tidak pernah kekurangan tidak pernah kekurangan nama baik gitu. Karena memang hampir nggak ada cacatnya sebagai penguasa. Itu yang membuat dia tuh justru jadi kayak horizon yang tiap kali dideketin dia juga akan bergerak menjauh gitu. Kan politik dan ideologi itu membutuhkan teologi kayak gitu loh. Kalau ada utopia gitu loh yang terus-menerus dikejar dan dengan itu dia tuh terus-menerus terperbaharui karena dia justru begitu sulit untuk direalisasikan, begitu sulit untuk diikuti. Piye mengikuti Tan Malaka coba? Penjelajahan intelektual tuh mentok, sementok-mentoknya dia menulis sesuatu yang hampir mustahil bisa dikerjakan oleh para founding fathers lain gitu, kayak Madilo gitu. Tapi nggak ada orang yang melakukan praksis pengorganisiran juga kayak Tan Malaka gitu. Ketika di Bayah itu, kalau kalian baca dari penjara ke penjara di Pasubaya, itu sampai ngurusin telek Romusa loh, gitu. Yeah. Sama perempuan nunduk gitu. Jadi praksis politik sampai mentok, penjelajahan intelektual sampai mentok, pada saat yang sama tidak punya cacat kekuasaan. Dan hampir jadi kandidat ketua Komunitas Internasional iya, kan? Betul. Dan itu membuat Tan Malaka tuh jadi perfect, jadi sempurna gitu. Jadi perfect, jadi sempurna dan dengan itu justru jadi kayak horizon, kayak ufuk gitu yang tiap kali dideketin dia menjauh. Jadi kegemilangan Tan Malaka hari ini justru berdiri tegak di atas kegagalannya sebagai subjek politik. Tan Malaka pengen jadi penguasa, pengen. Mana ada Marxis atau Leninis nggak pengen berkuasa gitu. Dia pengen memimpin angkatan perang, pengen gitu. Orang dia ngomongin militerisme di sini, bagaimana taktik dan lain-lain gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan itu ya karena menurut saya ya Tan Malaka tuh sebagai subjek politik tuh memang dalam panggung real politik pasca proklamasi 45 itu insignifikan. Insignifikansinya dia itu ya cuma kalau kata Ben Anderson, Revolusi Indonesia berhenti ketika Tan Malaka ditangkap bulan Maret. Kenapa? Karena satu-satunya orang yang punya otoritas moral, otoritas intelektual, dan otoritas praksis untuk berbicara tentang revolusi sudah di dalam penjara. Namanya Tan Malaka. Revolusi berhenti ketika Tan Malaka masuk. Jadi kalau ditanya kapan signifikasi Tan Malaka, mungkin ya sebelum ditangkap itu. Dia masih bisa mengganggu ini dan itu dan lain-lain. Atau di periode ketika NAR terbit sampai 45. Itu kan yang mengimajinasi banyak orang gitu. Kebayang nggak? Soekarno dan pimpinan PNI diadili di Lanra tahun 30. Pertanyaan jaksa dan ada di dalam putusan pengadilan adalah kenapa kalimat ini persis seperti masa aksi? Kenapa kalimat ini persis seperti NAR di Republik? Jadi semua baca Tan Malaka. Karena Tan Malaka membuat Republik tuh kayak oh ya iso iki gawe negara gara-gara bikin ini gitu loh. Kalau pertanyaanmu, kalau berkuasa mau jadi apa? Tan Malaka tuh kayak ngejawab, kalau hari ini Republik berdiri, Republiknya mau ngapain? Tan Malaka tuh ngisi ini. Sesuatu yang tidak dijawab oleh orang lain. Jadi ketika orang semua baca Tan Malaka, terus Tan Malaka hadir di depan dia, itu kan kayak kanda toh. Soekarno begitu ketemu Tan Malaka langsung, Bung, kalau kami ditangkap, Bung yang mimpin ya. Bikin testamen politik. Yeah. Syahrir, Kakanda in optima forma. Abangda in optima forma. Karena semua baca dia, nggak ada dosa soal perempuan, ngorganisir yo sampai mentok. Yo semua baca, dengar mitos-mitosnya, mau betunduk uangnya ono di depan kita. Kan pasti siap Abangda, siap Kanda. Kan semua. Dan itu terjadi beneran. Soekarno tuh langsung bikin testamen politik loh di pertemuan kedua. Bung, kalau kami ada apa-apa, Bung nanti yang mimpin Republik ya. Iya.
Itu kan Bung yang akan jadi presiden. itu kan udah abangda in optima forma gitu. Negara sing dikekne lho. Justru karena Tan Malaka demikian kayak gitu, jadi nggak pernah bisa direalisasikan dan mustahil direalisasikan. Dia menjadi hari ini relevan. Jadi relevansi Tan Malaka justru terletak dalam kegagalan-kegagalannya. Dia menjadi utopia. Dan semua gerakan politik harus punya utopia itu. Teologinya tuh ada di situ gitu. Itu yang membuat segala macam penderitaan itu kan tertanggungkan. Gitu. Republik itu niscaya. Kalau Marxis, tenang, Indonesia pasti merdeka dan berdiri. Kenapa? Menurut MDH, sejarah bergerak kapitalisme pasti runtuh. Jadi republik pasti berdiri. Kan itu teologi gitu. Itu iman gitu. Kita tuh harus punya iman-iman itu gitu. Karena kalau enggak, penderitaan tuh nggak akan pernah tertanggungkan. Harus ada promised land, harus ada janji. Makanya kalau kata Walter Benjamin ketika bikin tesis yang 18 itu, setiap ideologi itu harus punya teologinya masing-masing. Teologinya itu utopia. Nah mungkin Gen Z hari ini teologinya adalah Tan Malaka sebagai sebuah konsep, Tan Malaka sebagai sebuah abstraksi ya. Bukan Tan Malaka sebagai subjek politik. Karena Tan Malaka sebagai subjek politik gagal.